Kali ini kita belajar cara membaca garis tangan secara mudah, namun dengan cara baku, bukan dengan intuisi. Karena dengan cara intuisi di sini tidak bisa dijelaskan. Tetapi dengan cara baku, dengan cara membaca garis-garis yang ada, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Di garis tangan ada garis minor dan garis mayor. Karena garis tangan saya lurus, saya akan buatkan garis kepala di sini. Karena ini garis kepala dan garis hati menyatu menjadi satu, sehingga terjadi garis lurus. Seperti ini. Ini garis hati, ini garis kepala, ini garis kehidupan. Ini garis kepala, garis hati, garis kehidupan. Namun jangan mempercayai 100% karena pengaruh garis tangan hanya 0, sekian persen untuk kehidupan. Belum lagi pengaruh kelahiran, belum juga yang lebih kuat adalah pergaulan, didikan, keyakinan yang ditanamkan dari kecil. Untuk saat kali ini kita membaca garis mayor, garis besar, seperti 3 garis seperti ini. Terkadang juga ada garis nasib seperti ini. Nah, ini garis kehidupan yang mencatat pengalaman, kesehatan, masalah dari kecil sampai tua. Garis kehidupan yang pendek bukan berarti hidupnya pendek. Itu cenderung mengindikasikan sebuah masalah kelemahan atau kesehatan yang dialami. Untuk menghitung garis umur, garis usia dari atas ke bawah, tengah-tengah, pertengahan umur, kira-kira. Seandainya di sini ada garis kehidupannya putus, maka di situ pernah mengalami suatu masalah atau rintangan. Rintangan ini dicocokkan dengan garis-garis yang lain. Jika garis hatinya putus, berarti rintangan yang dialami adalah masalah asmara, masalah hubungan, masalah pernikahan. Jika juga garis pernikahannya ada yang putus, ini garis pernikahan. Jika garis ini putus atau menengkung ke bawah, berarti cenderung mengalami masalah dalam pernikahan, sehingga membebani garis kehidupannya di sini. Bisa juga masalah kesehatan. Jadi di usia berapa ada mas putus, di usia berapa ada tanda silang, atau ada titik-titik, itu adalah suatu rintangan yang pernah dialami. Jika umur usia saat ini sudah di atas 30 tahun, tangan kiri cenderung mengindikasikan pengalaman masa lalu. Tangan kanan cenderung ke depan, masa depan. Jadi itulah masih banyak yang bisa dibaca di garis kehidupan. Jadi jika putus di sini, makin jauh jarak putusnya, makin lama mengalami suatu cobaan hidup. Jika garis hidup ini kabur, berarti lemah dalam kesehatannya dan semangat hidupnya. Jika garis hidup ini kuat, berarti dia kuat dan lebih bersemangat dan lebih cenderung kuat tahan dalam stabilan kesehatannya. Jika ada 2 garis kehidupan, yang di sini itu biasanya adalah garis penguat. Jika memiliki garis penguat, itu namanya malaikat pelindung, dewa pelindung, yang artinya setiap mengalami masalah besar, selalu saja ada orang yang menolong. Setiap ada masalah atau rintangan, selalu saja mendapat dipecahkan dan ada orang yang membantu. Jika memiliki garis pelindung dan juga mengalami suatu kecelakaan, selalu diselamatkan. Jika ada garis pelindung atau garis kehidupan 2 atau double. Jika ada garis seperti ini, jika ada garis 1 jelas di sini seperti ini, itu garis disayang leluhur. Nah, untuk garis kepala, makin pendek garisnya makin cepat emosi. Namun dia tidak pendendam. Garis kepala yang pendek sekali itu menandakan orangnya simpel tetapi ceroboh. Dia cepat marah tetapi tidak mau membesarkan masalah. Pekerjaan apapun ingin selalu cepat selesai dan ingin melihat akhirnya, sehingga terkadang dia menjadi ceroboh. Jika garisnya panjang sekali,
Dia orangnya pemikir, analisanya tinggi, dan cocok sebagai bekerja di dalam kantoran karena tipe pemikir. Tapi jika garisnya sangat pendek, dia tidak betah di dalam bekerja di dalam perkantoran, dia cenderung ingin keluar, ingin bebas. Jika garis hidup dan garis kepala terpisah, ujungnya di sini tidak nyambung, itu menandakan terkadang dia mengalami suatu masa kesepian dalam hidupnya, atau walaupun dia tidak kesepian, tetapi kadang-kadang merasa jiwanya sepi. Kadang-kadang, tetapi dia cenderung akan menjadi orang yang mandiri di kemudian hari jika garis hidup ini pisah ujungnya dengan garis kepala. Jika berpisah itu berarti tidak mau memberatkan keluarga, orang tua, orang dekatnya. Dia ingin mandiri. Jika ini garis hati, garis asmara. Jika garis ini putus, biasanya pernah mengalami sakit hati atau masalah-masalah di dalam kesehatan, dalam jantung atau dada. Tidak selalu seperti itu. Ini adalah garis tentang asmara. Jika ini garisnya ada berantai-rantai, berbelit-belit, berliku-liku, begitulah kisah asmaranya. Jika garis ininya pendek, garis asmaranya pendek, cenderung dia cepat jatuh cinta, dan orang yang datang kepadanya atau jodohnya orang-orang dari dekat, bisa dari keluarga atau dari wilayahnya sendiri. Jika garis kepala ini putus, itu menandakan sering pusing, hati-hati, sering pelupa. Jika pendek juga orangnya pelupa, sering pikun. Bukan suatu hal yang sangat buruk, tetapi itu menjadi sebuah pengalaman atau karakter secara pribadi. Sedangkan garis pergelangan ini biasanya adalah melambangkan simbol-simbol keuangan dalam keluarga. Ini garis keluarga. Makin banyak garis gelang, dikatakan makin mudah untuk sukses atau kaya di kemudian hari. Tapi jika garis gelang ini putus, itu menandakan suatu kehilangan. Jika yang pertama putus, cenderung naik ke atas, seperti ini. Jika wanita, dia susah hamil, jika hamil susah melahirkan. Tapi tidak selalu, karena ada pengaruh-pengaruh lain. Kita terangkan secara garis besar saja, dan ini garis nasib atau garis karier. Jika memiliki, tidak semua orang memiliki garis seperti ini. Kadang-kadang muncul di usia tertentu. Jika garis ini kuat, jelas naik ke atas, itu menandakan karirnya bagus, pekerjaannya bagus, bisa maju dan bisa terkenal. Jika garisnya ini naik menuju ke sini, ke jari telunjuk, itu menunjukkan sebuah semangat kerja, cocok jadi seorang pemimpin atau memerintah. Nah, PNS pekerja cocok jika garis nasibnya mengarah ke jari telunjuk. Di pekerjaan di pemerintahan, bisa menjadi guru, juga bisa menjadi penerang. Dan jika dia mengarah ke tengah, dia garisnya umum, bebas. Dan jika tidak ada garis, itu bebas menentukan hidupnya sesuai dengan hobi, pekerjaannya sesuai dengan kemampuan pengetahuannya. Dan garis uang biasanya ada di sini, garis matahari. Itu tidak selalu ada pada setiap tangan seseorang. Tanda silang di garis manapun itu menandakan suatu hal yang tidak baik. Tetapi jika tanda tambah ada di sini, di antara garis kepala dan garis hati, itu menandakan orang yang religius. Artinya pada saat memiliki masalah, dia akan lari ke tempat-tempat sembayangan dan bisa menjadi keturunan seorang penyembuh religius atau mangku atau yang lainnya. Jika memiliki garis tapak darah di antara garis kepala dan garis hati. Garis fitnah biasanya dimiliki oleh semua orang, ini termasuk garis minor. Di sini ada garis seperti ini, biasanya dimiliki setiap orang. Kabur dan kuatnya itu adalah perbedaannya. Jika ini sangat kuat garisnya, berarti dia cenderung kena fitnah. Di sini jika orang wanita memiliki garis cincin Solomon seperti ini, dia akan berkenalan dengan orang yang kaya, dan biasanya jodohnya adalah orang kaya atau menikah dengan orang kaya. Jika garis ini putus, berarti gagal berhubungan dengan orang yang lebih kaya darinya.
Bagi yang belum subscriber channel Anak Bali, silahkan gratis. Saya tidak melayani pembacaan garis tangan karena ini hanyalah hiburan. Di saat sela-sela saya menterapi sambil menghibur dengan membaca garis tangan. Sedangkan garis ini dihubung-hubungkan dengan garis kemampuan kebatin. Jika memiliki garis mata di sini, jika di kedua tangan itu lebih kuat. Satu tangan juga cukup. Biasanya jika wanita dia akan bermimpi sering menjadi nyata, dejavu, atau dia akan bermimpi ke tempat-tempat atau ke pura-pura yang tidak dikenal. Dan biasanya perasaannya tajam, intuisinya juga tajam. Dan bisa mengetahui ke karakter orang yang baru ditemuinya. Keakuratannya dari perasaannya harus dilatih. Kembali ke garis kepala, jika garis ini bercabang, itu berarti dia sering ragu-ragu, bimbang dalam menentukan pilihan. Jika cabangnya 3, itu trisula, itu banyak idenya, banyak kemampuannya, dan itu bisa mendatangkan rezeki. Dan kelemahannya mungkin adalah juga ragu-ragu. Jika garis ini nyampe ke Bukit Bulan, sampai panjang sekali nyampe di sini, idenya sangat banyak yang bisa mendatangkan uang. Tetapi jika idenya itu sering tidak dipercaya oleh keluarganya sendiri, sehingga sering merasa kecewa, namun dia akan mendatangkan keberuntungan bagi dirinya. Garis-garis minor adalah garis-garis yang kecil yang jarang bisa kelihatan di foto. Jadi kalau membaca garis tangan secara langsung itu lebih bagus karena bisa merasakan pancaran vibrasi dari getaran tangannya. Jika di foto kadang tidak terlihat garis minor. Ini garis-garis minor seperti ini, yang kecil-kecil ini. Garis perkawinan termasuk garis minor. Jika garis perkawinannya putus, cenderung mengalami masalah dalam perkawinan, tetapi belum tentu karena di garis tangan pasangannya belum tentu juga putus. Jika garis ini panjang, itu cenderung mengalami hubungan yang panjang pada saat pacaran sebelum menikah. Jika garis ini cenderung mendekat ke bawah, ke garis hati, dia cenderung nikah lebih mudah dari biasanya. Jika garisnya terlalu ke jari kelingking, ke atas, cenderung menikah lebih tua. Tidak ada garis nikah, belum tentu tidak menikah. Itu hanya mungkin lebih lambat tertarik dengan lawan jenis, atau lebih cenderung ke karier daripada ke asmara. Termasuk jika garis asmara ini kabur, dia lambat berhubungan dengan asmara tetapi cenderung lebih ke karier. Jika garis ini ada di dua tangan secara jelas, garis karier ini, maka dia bisa sukses di pekerjaan yang sangat sukses tetapi cenderung mengabaikan keluarga sehingga juga bermasalah di keluarga. Jika garis ini ada dua paralel, berarti dia memiliki potensi untuk maju di segala bidang, di segala lini, di segala bisnis. Garis-garis di sini yang kecil-kecil ini menandakan garis kelelahan. Jika makin banyak garis, makin lelah jasmaninya, dan jika istirahat garis ini bisa menghilang. Ada juga garis ikan, ada garis berbentuk kotak, bulat, lingkaran, itu juga berbeda maknanya. Garis kelang atau samin, garis yang lurus seperti ini juga cenderung garis keturunan. Jika orang tuanya ada garisnya seperti ini, salah satu anaknya bisa memiliki garis seperti ini. Jika ada tai lalat di dekat garis kehidupan seperti ini, cenderung mengalami masalah di usia awal-awalnya dan bisa maju di usia-usia semakin dewasa, dan cenderung mengalami kemajuan di usia 37 tahun ke atas. Jika ada bolong di garis hati, kecenderungan mengalami masalah-masalah di bagian kesehatan bagian dada. Garis simian, garis lurus, biasanya adalah garis pedang bermata dua, bisa diarahkan ke baik, bisa diarahkan ke buruk. Banyak orang terkenal memiliki garis seperti ini, terkenal baik dan juga terkenal jahat. Ini hanya pengarahan, diarahkan saja ke jalur yang mana. Ini bisa mendatangkan keberuntungan dan juga mendatangkan, jika salah menggunakannya, mendatangkan keburukan.
Dan jika digunakan untuk hal jahat, dia akan menjadi jahat sekali. Jika orang baik akan menjadi sangat baik sekali. Jika kaya menjadi kaya sekali, miskin bisa miskin sekali, tergantung situasi dan kondisinya. Disebut juga garis monyet, karena tangan monyet seperti ini. Jika memiliki garis seperti ini, namanya garis intuisi. Jika ini memilikinya, maka intuisinya semakin tajam, makin kuat, dan bisa menjadi peramal atau penerawang, penenung. Dan juga ini salah satunya 1, 2 garis lurus juga. Dan jika ada juga garis gaib di sini, dia memiliki kemampuan supranatural yang lainnya. Garis pernikahan ada 2, besar panjang yang sama, panjangnya sama, besarnya sama, kekuatannya sama, jelasannya sama. Itu menandakan garis paralel. Itu berarti terkadang memiliki hubungan 2. Di 1 kali hubungan ada 2 hubungan. Pada saat pacaran cenderung dia orangnya populer, makin banyak garis ini dia makin populer. Jika kepribadiannya cenderung playboy, dia akan menduakan, tetapi tidak selalu, karena ini tergantung dari situasi, kondisi keluarga, ataupun ajaran dari belief system pikirannya sendiri. Cuman cenderung jika orang memiliki garis tangan lebih dari 3, umpamanya garis kawinnya, dia orang populer, disenangi lawan jenis. Jadi cerai atau tidaknya di sini tidak selalu ditentukan oleh ini, karena hubungan adalah 2 arah. Jika garis pasangannya bagus, kemungkinan terselamatkan. Ini garis tangan saya yang cenderung menurun, garis pernikahannya memotong garis hati. Ini pernah bercerai, dan kecenderungan saya lihat di lapangan mengalaminya. Garis yang turun ke bawah, artinya mengalami penurunan pernikahan, artinya situasi pernikahannya yang menurun kemesraannya. Dan jika naik garisnya itu bagus, dan dikatakan itu lebih bagus daripada menurun. Untuk membaca keakuratan garis pernikahan, harus membaca juga digabungkan dengan membaca garis hati, garis asmara, dan garis kehidupannya. Tanda-tanda di telapak tangan juga bisa dijadikan acuan untuk melengkapi pembacaan palmistry. Seperti ada tai lalat, ada garis-garis kecil, garis minor, garis cincin ini, garis energi yang lain. Jika dibaca semua di sini terlalu panjang videonya. Jika video ini direspon, nanti akan dibuatkan sesuai dengan pertanyaan. Tapi saya tidak melayani pembacaan garis tangan secara langsung, dan juga tidak melayani melalui media apapun, hanya di konten saja. Untuk yang DM di IG, di Facebook, tidak pernah saya baca. Mohon maaf karena tidak bisa melayani terlalu banyak. Jadi sampai di sini hiburan untuk membaca garis tangan. Jangan dipercaya 100%, gunakan hiburan untuk sehari-hari. Itu untuk garis tangan secara garis besarnya, karena masih banyak ratusan cara lainnya, dan ada banyak jenis garis di telapak tangan yang belum bisa dijelaskan, karena yang kecil-kecil itu garis minor. Bahkan ada garis yang hilang, ada yang muncul kembali, ada yang menguat, ada yang putusnya nyambung, ada juga. Itu perlu diamati sendiri perubahan-perubahan yang terjadi di garis tangan. Semakin ruwet pikirannya, makin ruwet garis tangannya, atau garis kecilnya semakin banyak. Dan semakin tenang pikirannya nanti, maka garis itu akan menghilang dan aura telapak tangan menjadi semakin cerah. Jadi walaupun di garis tangan sebenarnya dikatakan bagus, jika pergaulannya dan usaha hidupnya tidak bagus, maka hasilnya juga tidak bagus. Seperti sebuah ladang, walaupun dikatakan subur, jika tidak ditanami dia tidak akan menghasilkan. Perbedaan dari garis tangan beruntung dan tidak beruntung adalah mereka yang bekerja sedikit penghasilannya banyak, dan yang kurang beruntung adalah bekerja sangat keras tetapi hasilnya sedikit dan tetap bisa berusaha. Seperti sebuah ladang yang kering,
Jika berusaha diairi, dia akan juga menghasilkan.